Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi dalam pembelajaran tematik kelas 5. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 4, bentang alam Indonesia. Buka bukumu halaman 88. Alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam ini meliputi laut, pantai, dataran rendah, dataran tinggi, lembah, sungai, danau, bukit, pegunungan, gunung. Wah, banyak sekali dan sangat indah ya. Ayo mengamati. Buka bukumu halaman 88 dan 90. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia. Ayo kita mulai. Pertama, gunung. Ya, kenampakan alam. Sungai. Kenampakan alam. Danau. Kenampakan alam. Terakhir, waduk. Kenampakan alam atau buatan? Ya, kenampakan buatan. Karena waduk dibuat sengaja oleh manusia. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut ini di buku tulis temamu. Kerjakan dengan rapi ya. Sekarang kita akan belajar Pulau Papua. Buka bukumu halaman 91. Bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau perbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Di Papua terdapat Pegunungan Jayawijaya. Pegunungan Jayawijaya adalah pegunungan tertinggi di Indonesia dengan puncak tertingginya yaitu Puncak Jaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Ayo buka buku halaman 94. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius.
Lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Bagaimana cuaca hari ini di daerahmu? Selanjutnya, kita belajar persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia tidak terlepas dari faktor bentang alam wilayah Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 tipe. Pertama, tipe fauna asiatis. Kedua, tipe fauna peralihan. Dan ketiga, tipe fauna australis. Fauna asiatis dan fauna peralihan dipisahkan oleh garis Wallace. Sedangkan fauna peralihan dan fauna australis dipisahkan oleh garis Weber. Kemudian, persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi 2 macam. Pertama, Indo-Malayan dan kedua, Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, ada Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Selanjutnya, ayo berlatih. Buka buku siswa halaman 95 dan jawablah pertanyaan-pertanyaannya di buku tulis temamu. Jika sudah selesai, dapat kamu kirimkan ke Bu Guru. Ayo mengamati. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, berilah tanda silang. Ayo kita mulai. Memberi sedekah kepada pengemis, ya, termasuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, bergotong royong membersihkan lingkungan, ya. Memukul teman, oh bukan, ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, bergotong royong membangun rumah. Iya. Kemudian, membuang sampah di sungai. Tidak. Menjenguk teman yang sakit. Ya, ini sesuai dengan nilai Pancasila sila kedua. Kemudian, toleransi antar umat beragama. Ya. Yang terakhir, memburu binatang langka. Tidak. Nah, kita sudah paham kan mana perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dan mana yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Selanjutnya, mari kita mengerjakan soal 1. Suhu dan curah hujan mempengaruhi keragaman tumbuhan di Indonesia. Suhu dan curah hujan menggambarkan kondisi titik-titik di Indonesia. Iklim. 2. Semakin banyak air yang tersedia, semakin titik-titik tumbuhan yang dapat tumbuh di Indonesia. Semakin banyak apa semakin sedikit? Semakin banyak. 3. Sinar matahari dan kelembaban udara berpengaruh pula terhadap titik-titik fisik tumbuhan. Pertumbuhan. 4. Tingkat titik-titik tanah mempengaruhi pertumbuhan flora di Indonesia. Tingkat apa? Tingkat kesuburan tanah. 5. Air dapat melarutkan
dan membawa makanan yang diperlukan bagi tumbuhan dari dalam tanah. Nah, bagus sekali. Selanjutnya, kita kerjakan ulangan harian.